Tiba-tiba ibunya sangat dekat dengan bapaknya. Tiba-tiba ibu ini kehilangan suaminya dan dia cuma di rumah, nggak mau jalan melayani lagi. Sampai 7 bulan ditegur Tuhan. Satu hari ditegur Tuhan, kamu mau seperti ini terus atau kamu mau keluar? Ya Tuhan, sorry, maaf, saya ini lupa karena saya merasa selalu jalannya berdua sama suami. Terus akhirnya dia jalan. Dia kalau pagi ke pasar Bapak Ibu, karena dia punya harus masakin buat anak, mantu, cucu, ya semuanya. Dia kalau ke pasar Bapak Ibu, dia naik becak. Dia naik becak, pasti dia tanya tukang becak gini, Bang, di rumah ada yang sakit. Kenapa Bu? Mau didoain enggak? Nanti apa becak bilang, anakku sakit lah, ini segala macam. Akhirnya didoain. Nanti masuk ke tukang sayur, harusnya dia beli sayur 10.000, bisa di satu tempat. Enggak, dia belinya di 5 tempat 2.000. Terus dia cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi satu hari dia masuk, semua tukang sayur bilang begini, Ibu Yesus mateng. Ibu Yesus datang, Ibu Yesus. Dia ngomongin Yesus terus datang. Tapi Bapak Ibu, saya melihat hidupnya sangat diberkati. Anak, mantu, cucunya semua harmonis, semua cita Tuhan. Saya lihat ajaib banget. Waktu dia menikahkan anak, saya lihat aduh suasananya benar-benar luar biasa. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau seperti itu. Ya, jadi saya juga belajar Bapak Ibu. Dalam hidup saya melihat semua boleh seizin Tuhan terjadi. Bukan dari Tuhan, tapi seizin Tuhan. Bapak Ibu, saya itu sudah berjalan bersama Tuhan sekitar 21 tahun. Hari itu saya berjalan bersama Tuhan. Saya baca firman, saya bangun pagi hari, saya terus melayani seperti yang Tuhan gerakin hati saya. Satu hari saya nggak ada tanda-tanda Bapak Ibu. Saya pergi pelayanan dengan anak saya yang besar. Anak saya yang kecil di rumah karena dia baru aja harus kerja, baru lulus. Sama bapaknya, sama mbak di rumah. Hari itu saya jam 2.30 pagi. Saya dengar handphone saya nyala. Begitu handphone saya nyala, dia bilang gini jerit-jerit, Mami, rumah terbakar. Hah? Saya pikir mimpi. Bapak Ibu kalau 2.30 itu lagi nyenyak tidur. Saya pikir mimpi. Kebakaran di mana? Di kamar Mami. Kaget saya. Saya bilang gini, Papa mana? Gak tahu katanya. Saya langsung bilang begini, kamar saya itu di atas. Saya bilang gini, nah turun, mari berdoa. Gak berani turun, apinya besar. Karena rumah saya koslet. Apinya jadi cukup besar. Dan hari itu rumah saya baru 2 bulan ketahuan ada rayak. Saya baru mau betulin perbaiki. Itu udah kena rayak. Jadi rumah saya itu udah runtuh. Plafonnya runtuh. Yang di atas. Hari itu saya seperti ibu yang tidak berdaya. Tapi yang saya satu ingat adalah saya kontak dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya bilang, "Hai, kita berdoa." Saya ditelepon, saya berdoa, tiba-tiba hilang. Saya coba telepon lagi nggak bisa. Dia telepon kakaknya karena kami bertiga itu sangat dekat. Akhirnya dia telepon kakaknya bilang gini, cepet turun. Tapi dia bilang itu kakaknya dengar dia kata-kata terakhir sebelum dia pulang. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Karena di kamar kalau kebakaran itu kan oksigennya hilang ya, oksigennya sedikit. Jadi dia lama-lama pingsan. Waktu selesai itu saya dengar suara Tuhan. Anakmu pingsan, cepat pulang. Kita gitu, anakmu pingsan, cepat pulang. Ya Bu, jadi saya turun ke bawah ya. Ya, ini buat saya Bu. Ya buat saya Bu. Ya terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, terus saya mau selesaikan ini ya, bahwa ketika kita bersama Tuhan, itu Tuhan buka semuanya buat ajaib. Dan ketika saya sampai di rumah saya, suami saya udah bingung, wirawiri, pakai celana pendek. Dia bilang tidak bisa masuk. Saya diam aja, saya nggak dikasih masuk sama pemadam kebakaran, staff. Saya di depan rumah saya angkat tangan saya bilang gini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan api berhenti. Izinkan aku masuk.
Tiba-tiba stafnya itu mungkin pikir gini, ini kok ibu berani bener ya. Tiba-tiba gini, bu mau masuk bu, gitu. Saya bilang iya saya mau masuk. Saya nggak panggil suami, nggak panggil anak yang lagi parkir, saya masuk. Saya bilang gini, saya masuk bersama Bapak Putra dan Roh Kudus. Rumah saya sudah gosong semuanya. Begitu saya naik ke atas, saya pakai disemprot lagi Bapak Ibu, sama yang lagi jemprot nggak kelihatan. Saya nggak keluar ke bawah binatang, yang saya keluar adalah puji Tuhan, haleluya. Terus dia bilang, ibu mau ngapain? Saya mau cari anak saya. Hah, ada anaknya? Saya masuk kamar saya lihat semua lagi terbakar. Saya lihat semua lagi terbakar. Saya bilang cari anak saya. Dia bilang nggak ada. Saya ingat tempat saya berdoa. Tiba-tiba dia bilang gini, ada kaki. Saya sesungguhnya nggak sadar antara kaki yang terbakar dengan puing-puing, karena puing-puing pada jatuh. Singkat cerita, saya disuruh turun dan saya disuruh dia mau panggil lapor komandan. Akhirnya saya lihat anak saya sendiri Bapak Ibu, dari atas sini sampai bawah itu gosong, kecuali ininya masih warna lembut. Bibir ini karena saya baru naik. Hari itu saya, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saya nggak mungkin bisa pulang. Tapi saya cuma ingat Tuhan ingatkan saya, kalau kamu tuh punya barang-barang dokumenmu ada di atas kamu. Dokumen saya kalau terbakar bagaimana ya? Kopinya terbakar bagaimana? Akhirnya saya sudah pergi jalan, tapi saya minta teman saya untuk ngambil. Bapak Ibu, semua dokumen saya selamat. Tuhan benar-benar luar biasa. Tapi yang saya mau katakan gini, di rumah duka ya Bapak Ibu, teman saya semua datang. Saya ini berteman dengan semua aliran, semua agama. Mereka itu aliran keras dari macam-macam ya. Tapi hari itu saya masuk ke rumah duka gini, loh kok ada si ini, ada si ini, saya jadi bingung. Ini bagaimana ya, ini gak main-main, ini gak mimpi. Dan tiba-tiba saya cuma menepi aja. Saya nyembah Tuhan sambil nangis. Saya nyembah Tuhan terus sambil nangis. Tiba-tiba saya tahu, saya kayak dikasih lihat penglihatan. Saya lihat anak saya jalan sama Tuhan di taman. Dan hari itu anak saya itu seperti mau ambil bunga, tapi Tuhannya geleng-geleng. Akhirnya dia keluarin 2 hand bouquet, dia kasih ke saya. Saya nggak tahan. Tuhan cuma bilang begini, biarkan anakmu tak didik di sini. Sejak itu ya Bapak Ibu, saya nggak pernah bertanya sama Tuhan kenapa. Saya nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah mencurigai Tuhan. Karena satu ayat Tuhan mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka saya bilang ini, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Rumah saya terbakar habis. Akhirnya saya ditampung, dan tapi semua orang pengen nyumbang ke saya, dari keramik sampai cat rumah, jadi rumahnya lebih bagus, lebih indah. Tapi yang terutama Bapak Ibu, setelah dikubur, kan kalau di rumah duka itu kan ada yang kasih persembahan kasih ya, persembahan kasih. Tiba-tiba Bapak Ibu, waktu dihitung, saya tahu ini rekayasa Tuhan. Itu jumlahnya Bapak Ibu 9, 4 kali, baru yang lain. Waktu itu Tuhan ngomong gini, kamu tahu, ketika engkau merespon dengan benar, engkau seperti emas murni di hadapanku, seperti air dikatakan kalau kita diuji, didapati seperti emas murni. Dan Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, saya nggak Tuhan. Sampai hari ini, saya ngalamin Tuhan benar-benar hidup. Dia Allah yang benar-benar hidup dan menjawab doa. Oleh karena itu kita harus terus berbuah kesabaran, berbuah kebaikan, berbuah apalagi apa aja yang bisa kita kerjakan. Kita akan jadi kuat. Ya Tuhan bahkan diulang kalau saya bilang begini. Engkau sudah berdiri, saya kalau buka kelas Bapak Ibu, saya bisa 20 jam berdiri sendiri. Sampai tempurung saya kan jadinya ini, Tuhan bilang ini, tahun ini hadiahmu adalah tempurung yang baru. Saya cuma percaya saja, saya bilang Tuhan, saya akan jalan lagi. Saya akan lihat semua orang 50 tahun ke atas akan hidupnya sangat gembira, sangat produktif. Dia generasi emas yang akan menjadi saksinya Tuhan.
kemanapun pergi, cucu dan anak dan mantunya akan berkata Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Iya, Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Ya, itu aja yang saya mau bersaksi, bahwa Tuhan itu kalau kita bersandar, kita pegangan Tuhan, kita akan lihat Dia rekayasa hidup kita. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih apa yang Kau sampaikan di hati hamba. Hamba sudah sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus bicara dengan setiap kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, kami tidak pernah Tuhan, karena kami Tuhan bersama Engkau akan terus berbuah dan berbuah sampai putih rambut kami. Engkau yang menggendong kami. Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan firman ini akan jadi Tuhan sebuah rema, sebuah jawaban buat setiap yang hadir. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan, tidak ada yang menjadi lemah apapun yang terjadi dalam hidupnya. Biar semua semakin kuat dan semakin kuat seperti pohon korma dan seperti pohon aras. Tidak pernah kena rayap yang lain, rayap keletihan. Tidak ada rayap yang lain. Tapi yang adalah kami tetap berbuah sampai Engkau memanggil kami nanti pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba tutup dulu semuanya dengan darah Yesus. Biar Engkau yang bekerja di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin.